Setiap harinya, jumlah orang terlantar terus bertambah mulai dari orang tua, remaja, hingga anak kecil. Berbagai macam alasannya, terlantar, tidak memiliki keluarga, habisnya uang untuk kembali ke tempat asal mereka, bahkan juga gangguan jiwa. Menanggapi masalah ini, pada 2018 Dinas Sosial Kota Tangerang menyusun program rehabilitasi sosial. Maka dari itu dibangunlah rumah singgah yang dikenal juga sebagai Rumsing di daerah Mekarsari, Kota Tangerang yang menjadi tempat sementara bagi mereka yang memiliki masalah sosial. Iya, jadi di Dinas Sosial ada salah satu program namanya program rehabilitasi sosial, di mana program ini ada beberapa kegiatan di bawahnya yang intinya program ini ingin memulihkan orang-orang yang mempunyai permasalahan sosial. Permasalahan sosial di lapangan kan cukup banyak ya. Ada orang terlantar, ada orang dengan gangguan mental, juga ada permasalahan sosial rumah tangga yang berdampak. Mungkin orang ini kan perlu penanganan khusus, perlu penanganan sosial. Dan seringkali mereka kan namanya seperti orang terlantar, dia tidak punya tempat. Dia butuh penyelesaian. Nah, biasanya kan kalau terlantar di jalan atau di mana, dia mengganggu orang atau dia merasa butuh juga dibantu. Oleh karena itu orang-orang ini kami bantu di rumah singgah dulu. Di rumah singgah ditampung sementara dan kita lakukan assessment, ada permasalahan apa yang dialami oleh orang-orang tersebut, dan ini bisa oleh ada pengaduan lalu kemudian kami jemput atau kami sendiri monitoring ke lapangan dan menemukan orang-orang tersebut dan kami bawa ke rumah singgah. Setelah di assessment kan ketemu permasalahannya apa, kenapa gitu, dan nanti kita berikan solusi. Misalnya orang terlantar biasanya dia mungkin kehabisan ongkos, terlantar, kita bawa dan kita pulangkan ke daerah asalnya. Kita bantu ongkosnya, kita antar ke mana terminal atau kita atau ada juga yang dijemput oleh keluarganya gitu. Kemudian seperti orang-orang tunas sosial sering juga ada terdapat kena operasi gitu ya, operasi karena oleh aparat, kemudian dibawa ke sini ke rumah singgah. Dan setelah itu kan kita juga lakukan assessment juga dan harus diapakan orang ini. Nah, dari situ kita bisa melakukan langkah-langkah berikutnya. Ya, intinya agar orang-orang yang mempunyai masalah sosial ini bisa kembali melakukan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik secara normal gitu. Dan itu bisa dilakukan, dipulangkan atau apa istilahnya reunifikasi ke keluarganya atau dirujuk ke panti-panti sosial yang lebih tinggi, punya provinsi, ada punya Kementerian Sosial dan lain-lain, untuk dilakukan rehabilitasi lanjutan gitu ya. Artinya kalau tidak cukup di sini, kita masih punya kerjasama dengan instansi-instansi lain seperti provinsi, dinas sosial provinsi dan Kementerian Sosial. Di kementerian ada yayasan-yayasan, sentra-sentra untuk melakukan rehabilitasi. Sifatnya sementara, hanya 7 hari. Setelah 7 hari bisa digeser ke RPS, ada di sebelah rumah perlindungan sosial, dan seterusnya bisa dirujuk. Awal mulanya kan kita pasti melakukan ada laporan dulu dari wilayah, misalnya dari entah dari RT RW setempat atau pokoknya dari wilayah kita ada laporan, atau dari PSM biasanya itu pekerja sosial masyarakat. Nah setelah dapat laporan ada kayak misal entah ODGJ atau orang terlantar gitu, kita sebagai satgas paramedis terus kerjasama juga sama tim TRC, langsung setelah diperintahkan sama atasan kita langsung TL ke lapangan itu ngelihat si orang terlantar atau DGJ-nya kondisinya seperti apa. Misalnya dia sakit parah atau misalnya perlu perawatan, kita juga kerjasama juga sama rumah sakit atau enggak puskesmas yang dekat dengan wilayah kita TL itu.
Terus kalau misalnya kondisinya dia sakitnya masih bisa kita tanganin, kita bawa ke sini. Jadi udah gitu kita lihat dulu identitasnya, dia punya identitas atau enggak, dia ada keluarga atau enggak. Kalau emang dia sebatang kara, nggak ada keluarga sama sekali, baru bisa kita bawa ke sini. Selama dia masih ada keluarga, kita nggak bisa sih bawa ke sini. Kalau kegiatan kita pasti ada sih setiap harinya, kayak misalnya kita ada olahraga setiap seminggu sekali. Terus misalnya di sini dia orangnya anaknya masih muda gitu, kayak orang terlantar tapi masih muda, kita biasanya ada bimbingan, ada pelatihan, kita bantu buat kerja di sini juga, maksudnya jadi dia nggak ada kegiatan lah di sini, sama banyak lah suka dukanya di sini. Enaknya kita bisa, nggak ada enak gimana ya, tergantung hati kita ngejalaninnya sih. Lebih seringnya ya gitulah, kayak orang terlantar apalagi ODGJ ya, ngadepinnya ya begitulah. Dia entah ngamuk, entah dia tanpa tiba-tiba dia apalah, marah-marah lah. Terus senangnya ya kita ngurusin mereka benar-benar nggak ada keluarga kan, jadi kita anggap mereka kayak orang tua sendiri. Terus ya lebih ke kayak kita nyari pahala aja lah ke orang-orang yang benar-benar udah nggak ada keluarga, kayak gitu aja. Jadi di sini tuh kita kalau di rumah singgah ini kan hanya 7 hari, kita ada waktunya 7 hari. Dalam 7 hari itu kita telusurin dia ada keluarga atau enggak. Terus benar-benar entah keluarga jauh, entah keluarga dekat, atau misalnya dia bilang dia rumahnya di luar kota. Nah kita juga koordinasi sama dinas luar kota itu. Kalau emang dia udah benar-benar kita cari kemana-mana nggak ada keluarga, 7 hari baru kita pindahin ke rumah perlindungan sosial gitu. Kalau untuk selama ini kita ya kerohanian, sholat tahajud, ini duha, maghrib, isya 5 waktu gitu. Kalau untuk kegiatan ini kita belum kerjasama dengan Disnaker untuk pelatihan-pelatihannya seperti itu. Nah, kita juga punya salah satu ini yang disabilitas, inilah KP-nya gitu. Kita merekrut anak-anak gitu, kerja seperti anak TRC seperti apa. Kalau untuk diperintahkan TL kita harus segera memberitahukan. Kita pengalaman kita ya menangani orang gangguan jiwa, anak telantar, kehabisan ongkos. Yang kesulitan kita itu adalah satu, orang gangguan jiwa. Kalau yang sudah ngamuk, kalau tidak ngamuk kita nggak apa-apa. Kalau udah ngamuk itu resiko berat kita. Kadang-kadang juga warga misalkan keluarganya dibuang, itu yang kita lebih susah lagi, tidak mau mengurus orang tuanya gitu. Biasanya ketika PMKS-nya itu ODGJ, memang benar kata Pak Tata, kita kesulitan terkait yang ngamuk. Karena kita untuk bertanya aja nggak bisa. Nah, dari salah satu itu kita minta bantuan untuk Trantip atau Satpol PP seperti itu. Untuk saya pribadi sih, yang pertama saya bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di PMKS tadi, baik itu dari anak, dewasa sampai lansia. Melihat isu sosial terus bertambah, sudah seharusnya program rehabilitasi sosial terus dikembangkan. Hal itu bertujuan untuk merangkul mereka yang masih membutuhkan bantuan dan pelayanan dinas sosial.